wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Kajati Sumatera Utara, Ibu Kajari Karo beserta seluruh staf ini pengawas kejaksaan, Amsal ya, Pak Amsal dengan keluarga. Tadi sudah disinggung dari sebelum saya, dan ini di KUHP yang baru sudah dicantumkan, dan itu perdebatan yang luar biasa sehingga kita mencantumkan pasal 68. Penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya apabila melakukan penyimpangan maka akan diberikan sanksi administrasi, etik, dan pidana. Ada itu. Jangan sampai ini belum dibaca dan dianggap angin lalu. Ini bukan tulisan di atas kertas. Saya minta kejaksaan Jambin, Jamwas harus melaksanakan ini. Kajari, Karo dengan seluruh perangkat-perangkatnya yang bersalah itu harus ditindak. Harus ditindak. Ini bukan tulisan di atas kertas saja, tapi harus dilaksanakan. Kami akan mendengarkan seperti apa tindakan. Apakah administrasi, atau etik, atau pidana. Karena Ibu Kajari ini berpeluang juga mendapatkan sanksi pidana. Kenapa? Di pasal 281 itu. Tidak mentaati perintah hakim. Harus ditindaklanjuti ini. Ini bukan perdebatan yang luar biasa. Ini ada dari Pak Jaksa. Kita penyidik Polri juga begitu, Pak. Harus ada sanksi. Ya kalau ini tidak dijalankan, lewat begitu aja. Kami akan monitor sanksi apa yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung kepada Kajari Karo ini dengan semuanya perangkat-perangkat itu. Yang kedua, Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa kami panggil 2 kali tidak datang, sehingga kami menahan. Bu, masih ada di belakangnya itu. Ibu, ini juga perdebatan yang luar biasa supaya ngerti, dibaca itu KUHP. Ya, Kajari harus membaca KUHP. Di situ berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Bukan dikhawatirkan melarikan diri. Beda ya, dulu KUHP dengan berupaya, harus ada upaya. Kita berdebat dengan Pak Ketua Komisi, enggak boleh, harus ada jelas upaya. Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh calon tersangka itu, bahwa betul-betul dia akan melarikan diri. Bukan seperti dulu mengkhawatirkan akan melarikan diri. Tidak, harus ada langkah-langkah konkret untuk berupaya melarikan diri. Ini harus ngerti itu. Main tahan aja. Jangan begitu. Ya memang ada pasal dipanggil 2 kali, tapi di bawahnya ada lagi di situ. Berupaya. Berupaya itu ada jelas. Itu kita berdebat luar biasa dulu itu. Itu yang kedua. Berikutnya, ini kan tadi disampaikan, Ibu Kajari ini kan membangun narasi seolah-olah Komisi 3 itu intervensi, melanggar prosedur. Ya sebaiknya saya nggak ngerti lah, tapi itu kan urusan pribadi masing-masing. Ada podcast, ada unjuk rasa segala macam.
Kalau kami di Komisi 3 tidak ada masalah bagi kami itu, Pak. Kalau saya pribadi mengatakan itu indikator keberhasilan Komisi 3 memberikan keadilan kepada masyarakat. Indikator. Kenapa? Ada oknum-oknum jaksa yang saat ini masih sedang lagi gerah pada zona nyaman. Praktek-praktek yang dulu masih dilakukan sampai sekarang ini gerah. Karena Komisi 3 begitu ketat melakukan pengawasan. Ya kalau tidak mau, nyatanya laporan tiap hari mengalir banyak itu dari masyarakat. Itu berarti Komisi 3 berhasil memberikan keadilan kepada masyarakat. Itu indikator. Nah, ini kan jaksa, oknum-oknum jaksa sebagian itu masih berada pada zona nyaman. Tidak mau merubah diri. Itu yang mungkin selama ini dinikmati betul. Ini kalau nggak ada Komisi 3, ini berapa tahun itu? Banyak yang kita lakukan di sini. Ada beberapa sebelumnya, kalau tidak ada Komisi 3, bablas itu. Kayak seperti Kapolres Sleman itu 20 tahun ancaman hukuman, korban jadi tersangka. Jadi maksud saya pikir lama-lama kan kalau Pak Ibu Kajari begitu, ini lama-lama jadi LSM ini kejaksaan. Membikin ini, membikin narasi, membikin ini. Ya coba kalau memang ada yang nggak bicara, datang bicara. Ada lapor kepada Pak Kajati bisa kita komunikasi bagaimana. Jangan membuat narasi-narasi yang seolah-olah Anda benar. Komisi 3 salah. Unjuk rasa. Loh, bikin podcast. Ini LSM itu. Jadi saya minta kita lebih tertib lah. Kita tidak ada tidak ada niat untuk membuat kejaksaan, tidak. Tetapi kalau kami digitukan, saya tidak peduli. Yang penting saya berbuat untuk masyarakat banyak. Kami dari Komisi 3 tidak pernah ragu tentang itu. Karena niat kami baik. Nah sekarang kalau kejaksaan minta jangan Komisi 3 ikut campur, pengawasan diperketat. Kenapa bisa lari ke Komisi 3? Karena pengawasan di kejaksaan tidak berjalan. Ya termasuk pengawasan eksternal dari Komisi Kejaksaan tidak berjalan, Pak. Jalankan itu. Ada Janwas. Kenapa terjadi begini ke Komisi 3? Karena mereka tidak mendapatkan keadilan di kejaksaan. Saya minta ini dirubah segera. Meng-switch perilaku itu. Perilakunya dirubah. Jangan suka menzalimi masyarakat. Saya minta ini betul-betul menjadi momentum pada sore hari ini supaya kita berubah. Itu yang saya katakan. Semakin banyak orang datang ke sini, itu indikator Komisi 3 berhasil memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah Anda ini saya lihat ada aja kok kayak cuek gitu loh. Kayak tidak peduli. Nah, dan ini sudah banyak kejaksaan-kejaksaan seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan pasal 68 kami menunggu bagaimana tindak lanjut kejaksaan terhadap penuntut umum yang bersalah. Pasal 68 KUHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nabil ya. Terima kasih pimpinan.